Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nur Setiasi rahimakumullah. Mari kita kembali mengisi waktu kita untuk meraih fadilah, menunggu tibanya waktu salat isya, karena intizarus salah ba'da salah itu memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Menunggu waktu salat, tibanya salat, setelah salat memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita isi dengan amalan-amalan yang baik, ya, baca Quran, zikir, dan juga tentunya kita mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kita akan membahas hadis yang ke-8. Al-Haditsus Samin An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi, untuk membunuh manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan dan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka mendirikan salat, membayar zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, maka sesungguhnya mereka sudah memelihara harta, memelihara darah dan harta mereka dariku, dan kecuali dengan hak Islam, dan perhitungannya atau hisabnya nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis ini kalau tidak kita cermati penjelasan-penjelasan dari para ulama, kalau hanya kita terpatok pada teks hadis ini saja, maka dipastikan, hampir dipastikan kita akan menjadi teroris, akan melakukan pemboman, pembunuhan, akan menjadi ekstremis, akan menjadi radikalis, dengan dalih mengamalkan hadis ini, dengan dalih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya mengatakan kembali pada Quran dan Sunnah.
tanpa didukung dengan pemahaman para ulama. Sebab kalau kita hanya pada teks hadis, teks Al-Quran, kita sendiri akan bingung. Ya. Baik, jadi hadis ini sangat penting untuk kita cermati penjelasan-penjelasan dari para ulama. Terutama sekali pada kasus hadis ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan. Tentunya yang memerintahkan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, membunuh mereka. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka mengucapkan syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Coba ini. Ngeri kalau kita hanya pada teks hadis. Tanpa kita tahu konteks kapan hadis itu diucapkan. Ya. Kalau tidak tepat pemasangan konteks hadis ini, maka kita akan menjadi orang yang sangat seram, ya, sangat mengerikan. Jadi hadis ini berbicara tentang peperangan. Tentang peperangan. Adab etika berperang. Jadi bukan melakukan pembunuhan, bukan memerangi secara sporadis. Ini berbicara tentang peperangan, bagaimana etika berperang. Jadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi kaum musyrikin. Ya, kaum kafir musyrikin. Ya. Penyembah berhala pada waktu itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka, sampai batas mana? Nah, di sini kita pahami batasnya, yaitu sampai mereka mengucapkan syahadat. Misalnya berkecamuk peperangan, lagi perang. Ada seorang muslim menang. Nah, mau membunuh, ternyata mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah nggak boleh bunuh lagi, nggak boleh menebas, melukai, tidak boleh. Sudah sampai batas itu. Nah, kecuali kalau dia tidak mengucapkan syahadat, maka boleh dipenggal. Pernah ini terjadi oleh salah seorang sahabat, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah, salah seorang panglima termuda. Umur 16 tahun, 17 tahun sudah menjadi panglima perang. Usamah bin Zaid ketika itu dalam sebuah peperangan, ya, kemudian musuhnya ini seorang kafir terdesak, jatuh, kemudian diangkat pedangnya oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, mau dipenggal. Ternyata seorang kafir ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan itu. Tapi kata Usamah bin Zaid, lo mah buat melindungi diri aja. Tas. Dipenggal. Sampailah cerita itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar laporan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, memanggil langsung Usamah bin Zaid. Dimarahin. Kenapa kamu melakukan itu, Usamah? Kenapa kamu membunuh orang yang mengucapkan kalimat tauhid dan syahadat Rasul? Kata Usamah, ya Rasul, dia mengucapkan itu
adalah dalam rangka dia untuk melindungi dirinya dari pedang saya. Dia bersyahadat tapi syahadatnya palsu agar dia selamat dari tebasan pedang saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halla syaqaqta qalbah." Wahai Usamah, kamu sudah belah dadanya, kemudian lihat jantungnya, sehingga kamu mengetahui itu sumpah palsu atau tidak, syahadat palsu atau tidak. Dimarahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila orang bersyahadat, maka haram ditumpahkan darah, haram untuk merampas hartanya. Nah, inilah pemahaman terkait hadis ini. Bukan kita melakukan pembunuhan, ketemu orang kafir, bunuh, ketemu orang kafir, bunuh, bom. Tidak. Hadis ini turun terkait tentang etika perang, dan hadis ini turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis ini muncul atau diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Sebab di Mekah belum diizinkan atau belum turun perintah untuk diizinkan melakukan jihad, peperangan. Ya, di Mekah bagaimana tersiksanya para sahabat waktu itu, ya, disakiti, dipanggang, ditindih pakai batu panas, diseret pakai kuda dan seterusnya. Sehingga pernah ada beberapa sahabat yang protes pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Miqdad bin Aswad, ya. Kemudian Sayyidina Quddamah bin Maz'un dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Protes pada Rasul, "Ya Rasul, dulu ketika kami masih menjadi kaum musyrikin, kami mulia, kami dihormati, kami berwibawa, memiliki wibawa, karena kami memiliki strata sosial yang tinggi. Tetapi sekarang kami sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman padamu, kami terhina, disiksa, disakiti. Bukan sekedar kekerasan verbal, tetapi juga kekerasan fisik kami terima, ya Rasul. Maka izinkan kami untuk berperang, memerangi mereka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuffu aydiyakum anhum fa inni lam umar biqitalihim." Tahan dulu, karena saya belum diperintahkan untuk memerangi mereka. Itu di Madinah, di Mekah. Kemudian di Madinah baru diizinkan untuk berperang. Diizinkan berperang pun itu memiliki tahapan-tahapan. Tidak langsung. Pertama, diizinkan berperang kalau kaum kafir yang memulai. Kalau tidak memulai nggak apa-apa, nggak usah. Ya. Diizinkan kalau diserang. Jadi diizinkan berperang tapi secara defensif, ya, bertahan. Kalau diserang baru boleh perang. Misalnya waktu itu perang pertama adalah yang dilakukan kaum muslimin, perang Badar, ya. Perang Badar itu bukan kaum muslimin yang melakukan, yang memulai, tetapi kaum musyrikin. Karena sampainya berita, digorengnya sebuah berita bahwa kaum muslimin akan menyerang rombongan kaum kafir Quraisy yang baru pulang berdagang dari Syam. Ya, jadi ada rombongan kaum Quraisy berdagang pulang dari Syam menuju kota Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, kaum muslimin memang mau mencegat kafilah itu, rombongan dagang itu.
mencegat, tapi bukan untuk menyerang. Mereka kaum muslimin hanya ingin meminta haknya. Harta-harta mereka yang sudah diambil tolong dikembalikan. Karena dulu ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan hartanya, unta, emas, segala macam ya. Hartanya ditinggalkan semua. Nah itu diambil oleh kaum kafir Quraisy, harta-harta yang ditinggal itu. Nah kaum muslimin mau meminta hak miliknya dikembalikan. Hanya itu, ternyata berita yang sampai ke Mekah bahwa kaum muslimin menghadang, mau menyerang rombongan dagang Abu Sufyan. Akhirnya datanglah pasukan kaum musyrikin Quraisy ya, untuk menyerang kaum muslimin. Ya apa boleh buat. Akhirnya terjadilah peperangan Badar itu. Jadi defensif. Kaum muslimin waktu itu hanya bertahan karena diserang. Demikian juga perang Uhud ya. Perang Uhud. Karena di perang Badar kaum muslimin menang walaupun jumlah pasukannya hanya 300. Kaum kafir Quraisy jumlah pasukannya 1000. Ya. Tapi menang. Akhirnya mereka mau balas dendam di perang Uhud. Begitu juga kaum muslimin defensif. Hanya bertahan. Dan juga di perang Khandaq, perang Parit, kaum muslimin diserang. Ya. Jadi bertahap. Yang pertama, boleh perang apabila diserang. Ya. Kemudian yang kedua, boleh menyerang, ofensif boleh, tapi di luar bulan-bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di luar 4 bulan ini boleh menyerang. Kemudian setelah itu baru dibebaskan. Mau di bulan haram, mau di luar bulan haram, mau diserang, mau menyerang, boleh. Nah ini tahapan berperang, diizinkannya berperang. Tidak serta-merta langsung. Nah ini perlu kita pahami bagaimana sejarah peperangan itu. Dan bagaimana etika kita berperang. Jadi apabila dalam berperang musuh atau kaum kafir mengucapkan kalimat syahadat, maka sudah haram darahnya untuk ditumpahkan. Tidak boleh. Sudah terpelihara darahnya, sudah terpelihara hartanya untuk dirampas. Ya. Jadi bukan ini menjadi pembenaran, menjadi justifikasi untuk melakukan pemboman di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Ya. Jadi ini adalah etika perang. Bahkan suatu ketika dalam sebuah hadis juga, Sayyidina Ali dalam perang Khaybar diserahkan bendera oleh Rasulullah SAW untuk memimpin peperangan itu. Ya. Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Imshi wala taltafit." Berangkat, jangan menoleh ke belakang, kata Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Ali berangkat, dan baru beberapa langkah beliau berhenti dan berteriak, "Ya Rasulullah, ala madza uqatilan nas? Ala madza uqatilun nas?" Wahai Rasulullah, sampai sebatas mana saya akan memerangi orang-orang kafir itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab Sayyidina Ali, "Qatilhum ala an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minka dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla." Jadi perangilah mereka sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat.
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka melakukan itu, maka haramlah darah mereka, haramlah harta mereka darimu. Jadi ini etika perang. Konteksnya adalah konteks perang. Jadi kita harus bisa memasangkan teks hadis itu dengan konteksnya. Tidak bisa sporadis. Sama kasusnya dengan Al-Quran. Kalau kita tidak memahami ayat-ayat Al-Quran itu dalam konteksnya, maka kita akan berantakan cara ibadah kita. Misalnya dalam surah Al-Baqarah misalnya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya milik Allah lah timur dan barat. Maka dimanapun kau berada, maka di sanalah wajah Allah. Jadi boleh kita sholat menghadap manapun, kalau kita berpatok pada teks nas Al-Quran ini. Karena dimanapun kau berada, maka di situ ada zat Allah, wajah Allah. Dimanapun kau menghadap, maka disitulah ada wajah Allah. Artinya menghadap solat, menghadap Allah dengan solat, maka di situ ada wajah Allah. Kalau kita berdalil dengan Al-Quran ini, dengan ayat ini, maka ya boleh kita nggak menghadap kiblat. Nah, jadi kalau kita tidak memahami macam-macam ayat, jadi ada ayat safari, ada ayat hadari. Nah, ada ayat yang turun ketika safar melakukan perjalanan, ada yang turun ketika di tempat, di rumah, tempat tinggal. Nah, ayat tadi itu adalah ayat safari, ayat yang turun ketika perjalanan. Jadi kalau jalan, kita tidak tahu mana arah kiblat, bingung, ya sudah, dimanapun menghadap boleh. Yakini itu sebagai arah kiblat. Nah, jadi pernah terjadi itu, Rasul para sahabat dalam perjalanan gelap gulita, mungkin mau sholat isya atau sholat isya mungkin ya. Jadi terpecah dua sahabat ini. Ada yang berkeyakinan, kiblat di sana. Enggak, kata yang lain, saya yakin kiblat di sana. Akhirnya ya udah bagi dua, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana. Ternyata pagi-pagi lihat udah cerah, ternyata ya dua-duanya salah. Tetapi tidak perlu mengulang sholatnya, karena dalam perjalanan. Jadi boleh. Nah, inilah contoh kita memahami teks-teks hadis, teks Al-Quran. Jadi tidak sembarangan, tidak hanya paham dengan terjemah, terus kita menghukumi dengan pemahaman kita sendiri. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan penjelasan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi kaum kafir sampai mereka mengucapkan syahadat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat ini juga boleh dilakukan peperangan bagi kaum muslimin yang meninggalkannya. Nah, kalau tadi itu sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu untuk kaum musyrikin. Kaum muslimin boleh diperangi kalau mereka meninggalkan sholat, meninggalkan zakat. Dan ini pernah terjadi ketika sahabat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, di mana pada waktu itu setelah Rasulullah SAW wafat, banyak kaum
orang-orang Arab waktu itu murtad. Kemudian ada juga mereka masih mendirikan sholat tapi nggak mau membayar zakat. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW telah wafat, maka zakat tidak perlu lagi dibayar. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka. Tentu memerangi ini bukan inisiatif kita sendiri, tetapi ini adalah min babil imamah. Nah, tentunya yang berhak untuk menentukan peperangan itu adalah pemimpin, ya, pemerintah. Kita tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi dalam hukum itu ada 3. Ada hukum fardi, ada hukum qadha, ada hukum imamah. Ada hukum personal, ya, masing-masing orang. Hukum individu. Ya. Kemudian ada hukum menyelesaikan persengketaan. Jadi harus diselesaikan oleh hakim. Ya, persengketaan. Kemudian ada hukum negara. Ini adalah pemerintah yang bisa menentukan itu. Jadi kita tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, inilah apabila mereka mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka telah memelihara darah dan harta-harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Jadi darah mereka haram untuk ditumpahkan, harta mereka haram untuk diambil, kecuali dengan hak-hak Islam. Artinya hak-hak Islam itu kecuali dengan mereka melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam agama Islam. Misalnya membunuh orang, ya harus dibunuh, boleh membunuhnya. Ya. Mencuri, boleh dipotong tangan. Ya, tentu ini tetap yang berkuasa untuk menentukan ini adalah pemerintah. Ya. Itu maksudnya hakul Islam. Boleh hartanya diambil. Kenapa? Misalnya nggak mau bayar utang, boleh. Rumah disita misalnya kan, boleh. Itu hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungan hisabnya nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jadi apabila mereka mengucapkan syahadatnya itu palsu, bukan hak kita untuk menghukumi itu. Ketika mereka mengucapkan syahadat, maka kita wajib menghukumi dia sebagai orang Islam. Ya. Mau palsu, mau benar syahadatnya, kita tetap harus menghukumnya sebagai orang Muslim. Ya. Tidak bisa kita, wah munafik, nggak boleh. Jadi kita hanya menghukumi dengan hal-hal yang lahiriah, yang fisik, yang nyata. Ya, makanya ada ungkapan nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita berhukum dengan hal-hal yang tampak, Allah lah yang menghukumi dengan hal-hal yang tersembunyi. Jadi terserah kalau sumpah syahadatnya syahadat palsu, ya nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukumi di wilayah lahiriah saja. Ketika mereka mengucapkan syahadat, ya sudah, tidak bisa diperangi lagi. Nah, berarti dia saudara kita, sesama Muslim. Nah, inilah pemahaman tentang hadis ini. Sesungguhnya dalam memahami hadis, memang kita harus benar-benar hati-hati dan merujuk ya pada penjelasan-penjelasan para ulama. Terakhir saya ingin bercerita tentang
dialog yang terjadi di antara seorang tokoh ulama besar di Mesir dengan seorang yang ditahan sebagai teroris, ya, melakukan pembunuhan di sana sini. Beliau adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Ya. Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi suatu ketika beliau mengunjungi seorang napi, ya, di Mesir sana, yaitu tersangka teroris, ya, pelaku teroris. Beliau menanya, kenapa kamu membunuh orang? Karena mereka maksiat, mereka mensekutukan Allah. Baik, tetapi yang meninggal itu bukan saja orang-orang musyrik, bahkan orang-orang muslim meninggal juga. Ya nggak apa-apa, karena mereka di tempat maksiat, katanya. Baik, mereka bermaksiat, oke. Kemudian kamu bunuh mereka. Setelah mereka mati, nanti mereka tempatnya di mana? Ya tentu saja di neraka, katanya kan. Oh iya, di neraka, betul. Karena orang-orang maksiat tempatnya di neraka. Sekarang saya tanya, tugas setan itu apa? Ya menyesatkan orang supaya mereka masuk neraka. Oh berarti kamu sama dengan setan, karena membawa mereka ke neraka. Kamu membunuh orang dalam keadaan bermaksiat, mereka masuk neraka. Padahal Rasulullah SAW tidak begitu. Rasulullah SAW ingin sekali menyelamatkan umatnya dari siksa api neraka. Tapi kamu membunuh mereka dan mereka masuk neraka. Ya, kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi menceritakan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW ketika melintas rombongan orang yang membawa jenazah seorang Yahudi, maka Rasulullah SAW bersedih melihat jenazah itu. Para sahabat kaget, heran, kenapa ya Rasul kau menangis jenazah itu? Itu kan orang Yahudi. Kata Rasul, sungguh aku telah gagal menyelamatkan satu nyawa dari siksa api neraka. Inilah yang membuatku sedih. Maka mendengar itu, akhirnya sang teroris pun menyadari kekeliruan pemahamannya. Jadi ajaran Islam adalah ajaran yang penuh dengan kasih sayang, bukan ajaran yang mengajarkan kebengisan, kekerasan, ya, apalagi sampai pembunuhan. Ya. Bahkan di ujung perjuangan Rasulullah SAW, ketika Fathu Makkah, ya, ketika Fathu Makkah, di mana Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, membawa 10.000 pasukan, yang membuat kaum kafir Quraisy tidak berdaya, tidak mampu untuk melawan, pasrah semuanya, ya, pasrah semuanya. Bahkan Rasul tidak menyerang mereka. Bahkan Rasul menyeru mereka, siapa yang berkumpul di rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang berkumpul di Masjidil Haram, maka dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya, menutup pintunya, maka dia aman. Dibiarkan dengan kekafirannya, tidak dipaksa, tidak diperangi.
Bahkan sampai ketika beliau mendengar ada teriakan salah seorang sahabat, "Hadza yaumul malhamah. Hadza yaumul malhamah," katanya kan. Kaum Ansor, hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini adalah hari pembantaian, kita habisi semua. Maka Abu Sufyan takutnya bukan main mendengar kata-kata teriakan itu. Beliau mengadu kepada Rasulullah, "Benarkah itu wahai Muhammad? Hari ini adalah hari pembantaian. Hadza yaumul malhamah. Benarkah itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, hadza yaumul marhamah." Bukan malhamah tapi marhamah. Hadza yaumul marhamah. Bukan hari pembantaian, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Inilah jati diri Islam yang sesungguhnya, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kasih sayang. Kalau tidak diserang, kalau tidak ada keperluan yang berkaitan dengan syariat Islam, yang tidak ada keperluan dengan kemanusiaan, maka perang tidak diizinkan. Perang tidak diizinkan. Jadi sungguh keliru apabila stigma-stigma negatif yang disematkan kepada Islam, bahwa Islam itu teroris, Islam itu adalah penuh kekerasan, itu adalah suatu hal yang keliru. Karena jati diri Islam adalah marhamah, penuh dengan kasih sayang. Ya, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita, membuka wawasan kita terkait tentang hadis ini, bahwa kita tidak bisa melakukan pembunuhan, pemboman secara sporadis, ya. Apalagi sampai mengatakan itu adalah jihad, ya. Jihad itu adalah suatu hal yang sangat keliru. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu ya? Beberapa menit lagi. Ya, dikit lagi. Ya udah, kita tutup ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, membuka wacana kita, membuka wawasan kita, mencerahkan pemahaman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.